Kita akan bahas soal pemilu 99 dengan beliau. Secara jumlah berapa orang pengawas nih Pak? Ada ketua dari pengadilan tadi, kemudian ada unsur-unsur. Dengan ketua pengadilan ada 11 semua. 11. 4 mahasiswa, 4 tokoh masyarakat. Kemudian ada dari ketua pengadilan. Nah, kan tingkat presentasi pemilih ini kan partisipasi pemilih ini makin lama makin tinggi ya, di atas 70% lah itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat menyaksikan podcast Beraja Pemilu. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Yefrial SHMM. Beliau auditor ahli utama di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang sama-sama. Teman-teman, Bapak Yefrial ini pangkat beliau pembina utama yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan golongan 4E. Tentu dengan pengalaman beliau nanti akan kita kupas bagaimana perjalanan hidup beliau mulai dari pembentukan karakter oleh orang tua di masa kanak-kanak, kemudian perjalanan pendidikan beliau sampai dengan perjalanan pengabdian beliau sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Pak, silakan ceritakan kepada kami secara singkat saja bagaimana pembentukan karakter oleh orang tua Bapak sampai dengan hari ini Bapak menjabat sebagai auditor. Silakan Pak. Ya. Terima kasih pada host Bida kami Baim. Kami terlebih dulu sangat apresiasi kepada Bawaslu yang mempercayai institusi kami dalam podcast ini. Karena ini diminta perjalanan singkat dari kami sampai sekarang, baiklah kami mulai. Kami ini berasal dari daerah Batu, tepatnya di Teluk Kabung Utara sekarang. Kelurahannya Kelub Utara. Kami anak seorang nelayan. Kami bersekolah di SD 03 Batu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Waktu kecil itu kami tidak ubahnya seperti orang-orang tersulir di sana. Semua anak-anak yang masuk SD itu dijangkau dulu telinganya ini. Kalau udah dapat telinga, berarti kita telah diterima. Semacam syarat Pak? Sebagai semacam syarat. Jadi setelah pemirsa yang waktu itu kami untuk bersekolah, sebelum kami sekolah itu berkisar umur kami mungkin sekitar mendekati 7 tahun lah. Itu orang tua kami membawa mencari nafkah lah sebagai nelayan, dan juga siangnya beliau juga menggarap garapan sedikit semacam sawah. Nah, kami di bawah kemudian diberikan arahan jangan terlalu banyak beruru-uru nak. Kalau kamu ingin berhasil, jangan beruru-uru, sekedar-sekedar saja, dan patuh kepada orang tua. Kemudian waktu kita kecil-kecil itu pun yang jadi idola waktu itu PPL, penyuluh pertanian lapangan. Itu tamatnya SPMA kata dia kan, kata orang kan. Waktu itu di kampung kami itu jarang yang lanjut ke sekolah, jarang. Paling kelas 2, kelas 3 itu udah DO tuh. Jarang tuh sampai itu. Anak-anak yang guru
yang agak-agak ekonominya bagus, itu lanjut. Bagi kita, karena sering mendengar itu nasihat-nasihat kepala sekolah dan guru, tentukan cita-cita setinggi-tingginya, rendahkan hati serendahnya seperti mutiara di lautan gitu. Itu kita ingat terus, dan itu menjadi suatu cimeti cambuk bagi kita, sehingga kita tidak mempedulikan ekonomi, tapi kita bercita-cita. Kita ingin jadi seorang PPL. Itu. Sekolahnya waktu itu kita katakan di Padang. Waktu kami kan masih Kabupaten Padang Pariaman waktu itu. Oh iya ya Pak. Iya kan? Iya. Kota Padang waktu itu yang Padang di Padang nih. Ya, Padang Kota ya, Pak. Padang Kota. Jadi udah ada kesempatan lain, memang ada pulang tuh orang Selido ini, kakaknya bersuami kan orang sana, pulang dengan Honda Trail itu kan. Wah, itu mau gagah tuh, gagah. Dia makin tinggi tekadnya untuk sekolah. Setelah waktu berjalan, waktu saat kami di kelas 4 SD, orang tua laki-laki kami sakit. Sakit paru-paru dia sakitnya karena sering merokok dan begadang dan ya melaut lah nak. Umumnya penyakit orang laut. Sakit dan diobat oleh keponakannya di Mata Air Padang, sehingga kami tinggal dengan ibu. Jadi karena tinggal dengan ibu, maka ibu punya keterampilan membuat roti wok, roti kukus. Ya. Untuk 1 bulan pertama itu saya lihat kasihan melihat orang tua menjual itu kan. Pagi-pagi dia datang, malam dia buat. Akhirnya timbul niat kita untuk belajar untuk membantu. Alhamdulillah waktu itu kita bertekad bagaimanapun saya harus masuk SPMA. Pendek kata, tamat, nilai saya cukup bagus. Ini dengan guru-guru kita juga sopan, nilai kita kurang-kurang sedikit nampaknya ada penambahnya. Kita tidak yakin nilainya 8, dia kasih 8, karena kita itu mungkin agak dipandangnya anak baik kan. Kita tidak melawan, patuh, nilai kita bagus semua. Waktu itu jumlah totalnya 85. Nah, itu sangat, setelah kita mendaftar di SPMA itu diterima kita sebagai persyaratan. Kita itu dikasih uang oleh orang tua 10.000. Saya tidak punya uang, orang tua kalau kamu ingin daftar ini uang ada 10.000. Berangkatlah kamu, saya tidak ada uang. Pergilah saya dengan teman saya, sekarang udah meninggal, teman Sijo namanya, dia mendaftar di SKO, sekolah guru olahraga dekat Tamsis Jati kan. Kita mendaftar di Padang Baru yang Masjid Akbar Minangkabawi itu. Itu lokasi sekolah kita itu. Waktu itu namanya masih SPMA, sekolah pertanian atas. Setelah pengumuman kelulusan tes kita lulus, tapi kita mengambil jurusannya tanaman pangan, lulus di peternakan. Jadi kita karena telah biasa dengan orang-orang dewasa, ada nampak satu orang keluar dari kantor sana, Pak, bagaimana nih? Bagus itu peternakan itu kan apa namanya itu program baru. Bagus, saya percaya kamu di sana tadi ya kan. Setelah Bapak itu berlalu, dia bilang itu kepala sekolah tadi ya kan. Rupanya kepala sekolah. Kita tidak tahu. Muharyono sama apa itu. Udah meninggal dia. Jadi setelah kita pertimbangkan, daftar ulang, ada nama guru itu Ibu Upi Gadis namanya. Kita sampaikanlah keadaan kita. Tidak bisa, tinggalnya harus asrama, ya kan? Keras dia. Ibu itu nggak bisa, nggak pernah itu tinggal di luar, ya kan? Asrama, ya kan? Asrama itu 25.000 sebulan, mana ada orang tua uangnya itu. Nah, maka kita ambil simpulan itu agak
teman-teman itu, lalu bapak itu lagi Pak Mendiono itu saya sampaikan kondisi itu, ada sambil jalan kan, ya pokoknya kamu sekolah aja, tinggal 2 ya nanti saya tanggung jawab dia. Nah, kita kan udah tahu dia bapak itu kepala sekolah, tapi kita tidak menampakkan dia sebagai kepala sekolah, kita tenang aja kan, adik beliau tidak perlu diisi dengan kita. Di pas sekolah kita tinggallah di Jalan Batang Terusan di Padang Baru, masuk arus 614. Subuh itu kita sudah bangun, tapi yang menjadi sedihnya kita harus masak pagi. Masak waktu itu dengan kan kompor sumbu itu kan, meniti air mata kita waktu itu yang dimasak itu nggak ada. Orang udah masak bagi teman-teman tuh kan, kita ada masak itu mana. Kemudian kita ikuti saran orang tua, kita tes pegawai negeri lah gitu di seluruh yang SLTA di kabupaten kota, kita ambil tes di Solo. Alhamdulillah kita lulus kita, murni itu kita lulus, kita tidak percaya kita lulus. Itu kami 4 orang, ada satu di adik kelas kita tuh Ibu Betriani di pertanian tuh. Jadi setelah itu lulus kita daftar ulang, kemudian kita kalau waktu daftar tuh kita kurang yakin tidak lulus, kita buatlah tanda tangan yang seperti sekarang, yang seperti tali itu aja tanpa makna. Rupanya tidak bisa tukar ganti lagi tanda tangan, harus itu Pak adik selama-lamanya harus seperti itu. Maka tanda tangan kita seperti itu sekarang, seperti tali ini. Banyak lagi. Itu bukan diciptakan, itu memang kepesimisan waktu itu tanda tangan itu. Tanda tangan itu sampai sekarang dipakai, ya kan? Jadi setelah berkarir di sini, kita ditempatkanlah di Dinas Peternakan. Dengan pangkat 2A, pengatur muda. Maka tahun 92 kita 91 kita menikah. Kemudian tahun 92 kita punya putri, dan tahun 92 itu umur anak kita sudah 1 tahun. Setelah anak kita bisa beberapa bulan umur itu, orang tua meninggal, yang laki-laki meninggal pada umur 52 tahun karena penyakit itu kan. Kemudian kita aktif di sini berorganisasi, baik itu di tingkat Karang Taruna maupun di tingkat kabupaten, di Golkar, di Soksi, di AMPI, semacam kita aktif terus, kita update terus dalam pergaulan itu di dalam koridor-koridor yang bisa memberikan nilai tambah terhadap kita di masyarakat. Waktu itu disarankan oleh ketua kita itu Pak Nurwansyah, setelah almarhum sekarang, kemudian beliau dapat tempat yang layak, dia sarankan untuk kuliah. Nanti untuk kuliah bagaimanapun saya sebagai ketua, saya bantu kamu untuk masuknya. Dia bantulah. Ini bantuan saya lihat banyak uang nih, dah kan. Udah 250.000 ya, kamu kasihlah ke kampus itu, ya kasihlah ke STH ini. So kita setiap ada loka karya segala macam atau pelatihan, kita selalu jadi ketua-ketua atau jadi ketua kelompok, jadi ketua pemakalah. Itu anggota-anggota itu persadana semua, kita jadi ketuanya. Di pimpinan melihat ini, ketua melihat ini potensi ini kan, kuliahlah kita gitu. Sampailah kita waktu itu sebagai pemilu pertama itu kan reformasi, heboh kan, ikut demo kita, kemudian pas akan pemilu akan dilakukan, ada surat dari KPU untuk unsur-unsur yang sebagai panitia pemilu namanya Panwaslu, itu dari masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, kemudian dari pihak pengadilan. Nanti kalau soal itu kita bahas bagian lain. Bagian lain ya. Di kepegawaian dulu. Di setelah lanjut kita, karena kita itu rajin bekerja, itu kita tidak pernah meninggalkan kantor, tidak boleh kita diarah-arahkan oleh yang senior di kantor itu.
Maka setiap ada kesempatan naik pangkat, kita selalu diingatkan, akhirnya kita naik pangkat. Kemudian tamat kuliah itu kita pada sekitar tahun 2000-an kita tamatnya. Tamat saya itu 99 itu kita menjelang akhir dong. Tamat, karena kita rajin, maka kita pas belum sampai jazahnya di sini, kan teman kita kan banyak, diusulkanlah nih pangkat kita, dilantik sebagai direktur utama di Desember gitu 2022 awal itu. Kemudian keputusan presidennya itu pada April kita terima. Waktu itu kita utama sebagai orang yang terlalu sama gitu. Tapi yang presiden datangnya SK kita mulai April 2023. Dari sana pun namanya jabatan ini baru, maka penempatan kita tentu belum ideal. Ayo kita terima aja, di mana tempatkan segala macam kita terima, karena kita tentu tidak ahlinya di sana. Itu ke foto eksternal, internalnya kita sekarang kan udah selesai ya kan. Sampailah akhirnya kita menyusun setelah 2 tahun kita ajukan utama. Alhamdulillah teman-teman dan juga pimpinan mendukung, karena kita tidak pernah menyakiti lah. Istilahnya sakit kita jangan langsung kita keluarkan. Jadi pepatah orang tua kita, harimau dalam perut, kambing keluarkan, maksudnya semarah apapun kita tetap baik. Itu nampaknya membawa filosofi, itu membawa positif di dalam hidup kita. Itu perlu itu. Kemudian satu lagi, kenapa kita sampai ke sana? Karena kita ada semacam buku motivasi waktu itu, yayasan yang ngirim ke kita waktu itu. Kita ini semuanya bisa berpotensi jadi apa saja, sepanjang mau kita menaruhkan cita-cita kita di otak kita yang benar dalam. Jadi taruhlah waktu itu saya taruh di depan dalam sebagai pegawai, insya Allah mudah-mudahan saya sampai 4E saya. Kemudian pangkat saya pangkat yang tertinggi kita tanam di sini. Jadi semua alam ini dan juga perbuatan kita mengarah ke sana. Jadi kuncinya itu kita harus menanamkan, kayak istilah perencanaannya kan visi dan misi. Visi, kalau tidak ada visi, ayo maka kita siap bekerja itu ya jangan aja lantang. Dan kemudian saran kami kalau untuk sebagai pegawai supaya kita sukses nampaknya, sudah apel segala macam atau pagi itu jangan di tempat lain, duduk di kursi kita dulu, walaupun jelek kursi kita, tempat kita duduk sana pikirkan apa pekerjaan. Kadang kebiasaan kita kan tapi pegawai saya lihat udah umum sekarang tuh sudah apel pagi ngumpul otak kan itu bagus silaturahim, tetapi ada yang nyarankan senior itu kasih kita itu sampai jadi kabit, jadi inspektorat, Pak Pon namanya Pon Idris, duduk dulu di bangku kita. Dikemisankan tuh duduk kita di sana. Insya Allah itu kan membawa berkah bagi kita. Baik, Pak, menjelang kita membahas tentang pemilu tahun 99, tadi berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan, tentu kita mesti tahu juga tentang jabatan struktural dan fungsional bagi aparatur sipil negara, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak soal penyampaian ini kepada kami yang muda-muda ini, apa yang menjadi tugas dan fungsi sebagai pegawai yang struktural dan fungsional? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Indabil. Waktu kami jadi pegawai dulu, yang top itu karena kita kenal ada pegawai struktural. Mulai kita sebagai eselon 5B waktu itu, di kabupaten ini sampai 3B. 3B itu telah kepala dinas tuh. Kalau 3A kepala badan perencanaan daerah dan sekretariat daerah, atau 3A tuh. Jadi
kita waktu itu tidak mengenal, tapi sesuai dengan reformasi atau mungkin perjalanan negara kita ini, nampaknya pegawai struktural itu agak apa namanya itu tidak perlu banyak, karena kan memang cuma. Jadi ada waktu itu kita ikut latihan analisa jabatan itu. Perlu yang akan datang mungkin jangka panjang kata itu kepala kabak kepegawaian itu di struktur atau kepegawaian kita ini, pegawai negeri sipil ini sedikit struktur kaya fungsi. Itu kita belum paham. Setelah berjalan rupanya sedikit struktur itu struktural sedikit, fungsional banyak. Jadi itu setelah kita berjalan baru kita memahami itu. Jadi setelah kita lihat sampai kita sekarang, nampaknya kalau struktural itu pekerjaannya kan banyak itu, misalnya surat didistribusi oleh pimpinan staris, ya kan, nanti ke bawah sampai ke bawah kan. Kalau orang fungsional itu dimanage oleh orang struktural. Jadi kita fungsional ini, walaupun saya kan pangkatnya udah 4E sekarang ini, di dalam kepangkatan mungkin kita DUK-nya, daftar kepangkatan kita di atas, tapi untuk penugasan sesuai dengan Permen PAN 1 2023 nggak salah tentang jabatan fungsional, itu salah satu pasalnya, pasal berapa kita lupa, tapi di dalam penugasan pejabat kelompok jabatan fungsional itu bertanggung jawab kepada JPT, jabatan tinggi pertama, kemudian kepada administrator atau eselon 3 dan pengawas. Pengawas ini kan eselon 4. Jadi kalau kita ditugaskan bekerja, kita ke pejabat-pejabat itu, karena itu jenjang manajemennya itu. Jadi berarti saya akan ke sini. Saya tidak merasa pula harus tinggi dari eselon 3, enggak. Saya harus melapor kepada eselon 3. Sekarang saya kalau di inspektorat itu yang tertinggi kan eselon 2 itu, Pak Inspektur. Kalau dalam penugasan nanti Pak Inspektur di atas sebagai penanggung jawab, di bawahnya nanti mungkin eselon 3-nya bisa sekretaris sebagai penanggung jawab, bisa inspektur pembantu sebagai penanggung jawab, di bawah itu barulah auditor ahli utama. Kalau itu dilibatkan dalam sebuah kegiatan. Sudah auditor ahli utama, barulah di bawah itu media, tingkat ketua tim memuda, dan tingkat anggota, dan tingkat terampil. Dan masing-masing orang itu mesti saya sebagai auditor utama tidak bisa merta-merta memerintah ini media ini, tetapi secara teknisnya saya mengasistensi daripada perencanaan teknis yang dilakukan. Misalnya dia melakukan audit ketaatan. Audit ketaatan ini sebelum turun ke lapangan itu tuh dia akan membuat program kerja audit atau program kerja pemeriksaan dulu tuh. Nanti kita sebagai ahli utama itu mengendalikan mutunya, apakah cocok enggak ini, apakah ini ada enggak semacam dampak atau bermanfaat enggak ini kalau ini programnya. Itu kita itu. Tapi itu yang kita bukan orang, bukan kita merintah, enggak, tapi di program itu kita review, namanya review berjenjang. Kita review, nanti setelah dia selesai nanti bekerja itu dibuat pula laporan. Mulai berjenjang pula ke atas, mulai dari ketua timnya dulu memeriksa laporannya, kemudian nanti pengendali teknisnya laporannya, baru sampai ke pengendali mutu. Idealnya itu ada rumusnya 139, 1 auditor utama, 3 pengendali teknis, 9 ketua tim di bawah
pendiri tenis itu ada 3 ketua tim. Kemudian masing-masing ketua tim itu minimal 2 atau 1 ketua tim, dan optimalnya rata-rata itu dianjurkan itu 3. Tetapi ada juga yang lebih dari itu. Kalau seandainya pekerjaan itu mendesak, harus misalnya ada review DAK umpamanya, harus siap dalam 3 hari. Kalau hanya 1 tim, 1 anggota, mungkin bisa agak lebih dari 5 hari dia bekerja, maka ditambahlah anggotanya ini. Maka jumlah anggota itu kalau di optimal kita ambil 3 orang, bisa jadi ditambah lebihnya. Jadi tidak harus kita kaku di dalam menempatkan pejabat fungsional yang harus bekerja itu. Jadi waktunya pendek, pejabat fungsionalnya banyak untuk dalam bekerja, baru tercapai sasaran itu. Dan pejabat struktural, kalau di daerah kami lihat pas awal kami sebagai auditor ahli utama, itu kami itu kelasnya 14 sama dengan kelasnya jabatan kepala dinas. Tapi di daerah kita kan baru kita, maka di bagian organisasi dan BKPSDM itu tuh harus konfirmasi dulu ke Menpan RB sebagai orang yang menata KPW ini. Maka waktu itu kita disamakan sebenarnya dulu dengan kelasnya dengan Sahli kelas 13. Hanya nanti daerah yang memutuskan nanti kena, kita juga memulangkan kayak gitu tuh. Sampai 2005. Setelah masuk 2006, keluar persetujuan dari Menpan RB, barulah posisikanlah kita sebagai kelas 14 sama dengan kepala dinas. Tapi dalam arti kita itu fungsi kita bukan kepala dinas, bukan, tapi adalah di sisi fungsionalnya. Jadi kita sekarang di sini membantu pimpinan. Jadi kalau 2 tim misalnya kita melakukan sekarang melakukan review sakit, kita bilang tadi kan, sekarang waktu itu kita waktu kasih hanya 3 hari harus siap gitu. Maka dibanyakkan anggota, dan untuk mengkoordinir itu ditambah selain daripada inspektur pembantu itu nanti ditambah oleh yang berfungsi auxiliary staff, sekretaris sebagai koordinator. Jadi lebih agak berjenjang ke bawah, dan juga lebih penekanannya pun lebih diharapkan lebih mengarah pada kualitas yang kita hasilkan. Sekarang sedang adanya rapat penyampaian nilai sakit masing-masing, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi, ada nanti dari solusi nanti. Karena saya ke sini, maka di sana mungkin teman-teman lain, Bu Sekretaris sebagai koordinator, dan juga Pak Iban dan teman-teman. Jadi kalau orang kita yang fungsional, jangan nanti berpikir kita seperti orang struktural main pindah-pindah, enggak. Kita harus kita kuasai. Yang kita melek kan, kita harus menguasai teknologi itu, perubahan itu harus kita kuasai, kita irilah. Nanti kita ada, saya kan sudah tua, tidak harus begini, tidak, kita iringi, bekerja dengan AI bagaimana, kemudian berkolaborasi dengan generasi ini kan. Kalau kita gaya-gaya orang lama kan, dengan Gen Z ini kan tidak hormat kepada orang tua nih. Itu kata kita, karena kita perlakuan kita yang milenial ini kepada yang tua dulu banggut kan, lebih hormat segala macam. Kalau yang muda sekarang, dia itu bukan tidak hormat, tetapi kondisinya seperti itu, dia sibuk dengan gadget segala macam, dengan cara berpikirnya belum beda. Jadi kita aja mengerti kalau saat itu tidak bisa diganggu, dia diam, jangan diganggu dia yang muda-muda itu, jangan diharap apalagi suruh dia mengharapkan dia menegur kita, Anda kan pernah ketemu itu. jadi itu disikapi. Jadi tingkat-tingkatan daripada generasi-generasi itu
dalam pergaulan harus kita pelajari supaya jangan ada nanti rusak di dalam bekerja. Nah, Baik, begitu. terima kasih Pak Jeb. Baik, teman-teman, Pak Jeb ini merupakan narasumber yang kami nilai memiliki sejarah yang cukup panjang dengan Bawaslu, karena beliau pada tahun 1999 saat pemilu 99 itu menjadi pengawas di Kabupaten Selatan. Nah, kita akan bahas soal pemilu 99 dengan beliau. Tentu kita mulai karena Bawaslu pada saat itu merupakan badan non permanen ya Pak, badan ad hoc. Kemudian badan tersebut dibubarkan setelah pemilu dilaksanakan. Tentu sangat berbeda dengan Bawaslu hari-hari ini ya, karena melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 lembaga ini sudah permanen, dan mundur ke belakangnya itu masih ad hoc. Bisa Bapak ceritakan waktu pemilu tahun 99 tersebut kondisi pembentukannya gimana Pak Bawaslu ini? Ya, berkaitan dengan pemilu era reformasi itu, Iya, setelah reformasi. dengan ditandai dengan mundur dengan hormatnya Pak Harto itu, dan mungkin lagi dia perpanjang, maka waktu itu kan dilanjutkan oleh Pak Habibie ya, Iya, Pak Habibie. sebagai presiden. Kami waktu itu sedang tercatat sebagai mahasiswa di STH Negeri Painan. Cuman status pegawai ya Pak? Kita pegawai, Iya. tapi kita di sini kita adalah mahasiswa. Kita status pegawai, kuliahnya sore. Kuliah kita di kampusnya di sini dulu, di lokasi Masjid Akbar ini. Iya. Bersebelahan dengan SMK Negeri dulu SMIA namanya. Sekarang SMK Negeri itu di Gedang Kabun pindahnya. Dan kampus kita ini sekarang nggak dibeli atau bagaimana, tapi sekarang Dari Banten kabarnya Pak? di Banten, di Tangerang kabarnya. Tapi alhamdulillah lah ada. Kita dulu sebelum ada senior kita itu mempublikasinya, kita di mana kampus kita ini ya tahu. Masuk di sini berperan juga Pak Adi Mansori juga mempublikasinya di media sosialnya. Kampus kita masih ada kan di Tangerang. Alhamdulillah sampai sekarang bagus kampus itu, nampaknya bangunannya bagus. Tapi kita belum pernah ke sana, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan nanti ke sana kita akan lihat kampus kita kan. Jadi waktu itu ada kampus menerima surat dari panitia pos milu. Kita waktu itu kan tidak juga memahami bagaimana caranya. Reformasi macam panggil kita oleh kampus, oleh ketua STH waktu itu Pak Adri itu juga lah. Beliau Pak Jefrial sebagai ketua BPM, Pak Sugeng Trisno sebagai ketua Senat. BPM ini Badan Perwakilan Mahasiswa. Iya. Mahasiswanya kan juga ada di Bawaslu itu, di Padang juga ada. Iya, Padang juga, di Bawaslu ada. Tapi kan tidak seaktif mahasiswa yang lepas lah nak. Karena sebagai pemilik struktur lah kita. Tapi kita tidak terlalu aktif. Tapi itu kita terpanggil itu di musyawarah kita. Nah, kita diskusi dulu dengan pimpinan, dengan teman-teman. Banyak yang melarang nanti bisa dipecat sebagai pegawai kan. Tapi setelah kita baca juga undang-undang dan juga bersama kita dengan kampus, tidak ada larang di sini dari sisi akademisi. Iya. Jadi kita diminta 4 ya. 4 orang ya 4 Pak? orang. Jadi kalau 4 orang pas itu. Kita Senat 1, kita BPM 1, kemudian ada diambil tuh dari teman-teman yang lain, banyak 2 orang lagi. Berarti ini unsur mahasiswa ya Pak? Unsur mahasiswa. Setelah berjalan kita setelah di nama itu dipanggil kita ke Pengadilan Negeri. Di sanalah kita baru bertemu dengan teman-teman yang lain. Unsur lain ya Pak? Unsur lain dengan tokoh masyarakat dan dengan orang-orang dari pengadilan, dari hukum lah, dari Mahkamah Agung kan, dari kejaksaan, dari pengadilan. Waktu itu anggota kita di samping di Kampung 4 ada tokoh masyarakat, mantan wali negari Painan pertama dulu, yang Painan masih belum pecah, masih banyak sekarang yang lalu.
Itu Pak Khaidir Abbas. Berarti tokoh masyarakat ini unsurnya juga 4 orang. Iya, Anda ketika itu sekitar 4 orang juga. Ya, 4 orang juga, Pak. Kemudian ada tokoh masyarakat yang aktif lagi di bidang pensiunan pemerintahan, Pak Kadiman Mahmud. Beliau itu aktif di bidang kepramukaan. Beliau pun 1, 2. Yang kedua itu Bu Normailis sebagai mewakili perempuan. Beliau juga aktif. Anak beliau itu Eri Majumhari, itu sekarang meninggal, beliau teman kita. Ibu itu 1 sebagai anggota, udah meninggal juga beliau. Kemudian ada lagi mentuanya teman kita, mentuanya Ibu Riko, sekantor kita dulu, sekretaris kita. Ada yang meninggal bapak itu. Ini yang mudah-mudahan hidup, yang sebenarnya udah meninggal, toko-toko semua tuh. Toko-toko cukup tenang, cukup laten dalam administrasi. Pak Kadiman Mahmud itu laten di administrasi itu, bagus ya itu. Jadi berkolaborasi lah kami di sana. Dan ketuanya waktu itu panitia pengawas pemilu ini adalah orang pengadilan, Pak Mulyadi SH waktu itu, dia hakim. Hakim dia. Jadi bapak itu sebagai ketua. Kemudian di pusat itu Pak Todung Mulya Lubis. Sekarang beliau kan di PDIP tuh, di PDIP sebagai beliau kita tidak tinggal, tapi beliau masih eksis tempatnya di pusat, masih bermanfaat terhadap negara kita ini, menyumbangkan pikirannya di PDIP nggak salah sekarang. Sering dia ke lapang, saya lihat kadang-kadang mendampingi Bu Mega, kadang di pengurus lain. Pak itu cukup simpatik juga lah cara beliau itu memimpin itu Panwaslu itu, panitia pengawas pemilu. Jadi Pak, secara jumlah berapa orang pengawas nih Pak? Ada ketua dari pengadilan tadi, kemudian ada unsur-unsur. Secara jumlah personel ini berapa orang ya? Dengan ketua pengadilan nggak ada 11 semua. 11. 4 mahasiswa, 4 tokoh masyarakat, kemudian ada ketua pengadilan, ada 11 orang asal sekitar 11 orang. Sekitar 11 orang. Di pengadilan juga ada sekretariatnya. Iya. Sekretariatnya berarti melekat dengan pengadilan. Minta di sana tuh, kita sana itu sekretariatnya. Jadi kita ada apa-apanya kita serahkan ketua, nanti itu di sana itu ada sekretariatnya. Jadi disampaikan kita masa tugas dari panitia Panwaslu ini itu sebenarnya ad hoc sementara. Di setiap tahapan tugas itu habis. Berarti kalau sekarang kan pemilu itu ada sub tahapan namanya Pak. Sub tahapannya. Ya, ada tahapan kampanye, ada pencalonan pemilunya. Kemudian ada tahapan pemutakhiran data pemilihnya. Berarti setiap tahapan itu berakhir. Berarti di SK-kan untuk tahapan-tahapan. Untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan. Tapi setiap tahapan itu ditutup lagi ya. Kemudian pindah tahapan lain. Gitu. Jadi tidak tanggungan ente seperti kan udah permanen. Iya. Kita dulu kan Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 tuh. Kita sekarang udah berlaku lagi tuh. Yang terbaru sekarang Nomor 7 Nomor 7 2017. Kan itu mempermanenkan daripada Bawaslu. Kalau dulu mungkin dalam persiapan itu pusat mungkin kan. Setelah selesai kita itu barulah lahirlah itu, dan itu jadi badan itu kan. Jadi badan pengawas pemilu itu. Kemudian soal pengawas di tingkat kecamatan gimana dulu Pak? Kecamatan ini kita yang tahu kita itu 3 orang aktif itu. 3 orang ketua dan anggota. 2 anggota ya. 3 orang itu. Setiap kecamatan itu 12 kecamatan kita itu, belum 15 kecamatan kita. Itu kami mengadakan semacam koordinasi dengan Panwaslu kecamatan. Panwaslu kecamatan kami singkat itu Panwascam, kami singkat sendiri, tapi idealnya dipanjang saja. Panitia pengawas pemilu kecamatan itu sangat kompak sekali, sangat berasa sekali persatuan itu, dan teman-teman itu punya integritas karena yang ditunjuk itu tokoh-tokoh semua. Tokoh-tokoh semua, dan tidak
gampang menjustis suatu keadaan. Selalu dibahas dulu, dikomunikasikan dengan baik, dicari seperti kalau istilah teman-teman kita di apa kan menstrianya apa, apakah ada niat nak melengkum, kalau tidak ada, berarti kita adakan suatu pembinaan, kita berikan suatu macam paling tinggi itu kita buat pernyataan perjanjian masa bahwa dia bukan memihak kepada macam. Pertama kita ASN waktu itu kita agak dipertajam, tapi belum sebenarnya yang saya ini kan kadang-kadang nampak agak menonjol. Kita bagaimananya kita itu kita tidak mendalami kan. Ya. Tapi Bawaslu nampaknya punya cara, punya teknik pula yang tidak merugikan nampaknya. Sebab teman-teman itu kadang-kadang situasional sebenarnya. Bukan dalam arti dia mutlak mendukung si anu semacam, tetapi tentu ada juga setelah dipelajari bisa juga ada, dan itu kan merugikan terhadap kita berkarir sebagai ASN sekarang, dulu kan pegawai negeri sipil. Itu aja. Nah, kemudian korelasinya Pak, ini soal tugas dan fungsi Pak sebagai pengawas waktu itu ya. Kira-kira Pak, apa yang diamanahkan undang-undang ya, Undang-Undang 3 kata Pak tadi. Iya. Soal tugas dan fungsi kita sebagai pengawas di pemilu tahun 99 ini Pak. Kita lebih banyak waktu itu sifatnya memfasilitasi, kemudian kita laporkan kepada ketua kita, teman-teman itu, dan kita buat nanti laporan sesuai dengan tahapan-tahapannya pemilu itu. Dan kita memang di dalam penegasannya kita bisa mengambil tindakan-tindakan seperti sekarang, tetapi tentu kita pelajari dulu apakah waktu itu kebetulan yang jadi kalau kami yang agak muda-muda itu tentu agak kadang-kadang timbul juga semangat marah kan. Yang udah yang tua-tua ini memberikan suatu arahan dia, pengalaman dia, jadi karena itu maka selamatlah waktu itu, amanlah pemilu di pesisir selatan waktu itu. Kemudian bagaimana pandangan Bapak tentang pemilu tahun 1999 nih Pak, dalam perspektif pengawasannya nih Pak? Itu dalam hal ini struktur kepemiluan itu kan jenjang dari pusat sampai ke kecamatan itu dan dari unsur hakim jadi kan, dan akademisi dan masyarakat. Kemudian dia waktu itu lebih mengarah kepada situasional darurat atau segera, dan itu punya perhitungan tersendiri dari pusat, sehingga pelaksanaan tugas-tugas daripada panitia pengawas ini bisa terkendali dengan secara nasional, dan juga berdampak kepada pemilu yang jujur, adil, dan mempunyai integritas. Nampak ke sana lah ini. Tapi dulu berarti lebih banyak persuasif ya Pak ya? Banyak persuasif dulu, karena kita kan baru itu mengalami. Ya, pengetahuan kepemiluan masyarakat masih rendah, masih ada, tapi tentu belum sehebat sekarang. Kalau dulu masih. Seingat Bapak kan ada berarti 48 partai dah Pak? Iya, 48 partai ya, betul. Ya, waktu pemilu 99 ini. Iya, kemudian di pesisir selatan itu partai pemenangnya apa Pak? Waktu itu masih nominasi, waktu itu pertama kali masih Golong Karya nggak salah waktu itu. Karya. Dulu kita kan menduga ada, kemudian diikuti dengan
PDIP. Ya, PDIP kan pemenang pemilu 99 Pak. Ya. PDIP, setelah itu golongan karya nomor 2, kemudian nomor 3 kalau tidak salah itu PKB, Ya. ada P3 dan ada PAN ya. Iya, depan. 5 besar. Ya, jadi semua tokoh-tokoh yang ada di dalam partai-partai besar itu memang orang-orang ini orang-orang pintar semua kan, memang tokoh masyarakat. Jadi nampaknya yang dicari masyarakat ini nampaknya ketokohan itu. Masyarakat tidak memandang partainya, tidak ada pandangan partai, tapi ketokohan. Jadi kalau ada pemimpin kita misalnya memilih partai A, kemudian ada yang berseloteh mungkin salah pilih. Bukan, kalau ketokohannya bagus, dimanapun beradanya seseorang, itu masyarakat kita ini tetap akan memilih yang bersangkutan. Ya kan? Memang sisi negatifnya itu kan praduga-praduga, kan boleh saja. Kita manusia ini kan penuh praduga-praduga. Tapi kalau saya melihat sebagai sampai saya setua ini, itu kita masyarakat kita ini pintar lah. Pintar. Kenapa itu? Karena kita tidak memprediksi partai A itu seperti PDIP kan, menang dia kan. Yes, itu kan tokoh-tokohnya makan bisa kita rasakan. Memang tidak sila-sila bahasa gaul ini tidak kaleng-kaleng kan. Memang tokoh-tokoh yang teruji segala macam dan mempunyai trik rekor yang bagus. Seperti Ibu Megawati sebagai ketua kan tuh, kan sejarahnya kan di samping ayah beliau seorang proklamator, dan juga beliau mempunyai begawan yang kadang-kadang cerdas lah di sisi politiknya, dia cerdas lah kan. Jadi kan orang-orang itu terlalu mendapat tempat. Walaupun sisi negatifnya ada juga, mungkin money politik segala macam, itu kan sisi negatifnya. Nah, tapi banyaklah positifnya yang dinilai oleh masyarakat ini. Karena masyarakat itu dia kan cerita sama dia, oh saya menerima begini, tapi tidak orang itu yang dipilihnya, tapi orang yang diyakininya gitu. Jadi siapa? Nah ini baik Pak, ini menjelang pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak menilai ya transformasi Bawaslu kalau kita mundur ke belakang dari tahun 82 itu 1982 pertama kali Bawaslu ini dicanangkan, namanya Panwaslat. Memang ada beberapa instrumen yang menyebabkan Bawaslu ini perlu hadir untuk mengawasi pemilu kita di Indonesia. Kemudian tahun 99 ini pasca reformasi tentu banyak usulan dari masyarakat, dari rakyat, sehingga pemilu 99 ini mesti diperbaiki ya Pak ya. Nah kemudian terbaru itu memang secara permanennya Bawaslu itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Nah transformasi Bawaslu ini bagaimana Bapak menilai? Dan hari ini kami pun di Bawaslu Pesisir Selatan ini jumlah pegawainya Pak untuk sekretariatnya itu lebih kurang kami 30 orang, dan pimpinan kami itu ada 5, 1 ketua dan 4 anggota. Silakan Pak. Dahulu namanya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum. Kemudian setelah reformasi namanya awal-awal Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Itu beranjak itu kalau kami lihat itu suatu kebutuhan, kebutuhan daripada perpolitikan kita. Kalau kita permanenkan seperti sekarang ini, tentu tidak bisa kita membina hak politiknya masyarakat, karena kita pasalkan pemilu saja kita ada. Kalau sekarang dengan adanya badan ini, apalagi dengan pegawainya yang 31 itu sudah sudah pas tuh, masih kurang rasa tuh. Kalau idealnya dari instrumen-instrumen yang ada masih kurang ya. Tapi kalau untuk kita jadi pemilu ini sebetulnya ujungnya kan bukan sebagai penyalur suara saja Pak pemilu ini. Kita berharap pemilu ini menghasilkan pemimpin yang memang memiliki kompetensi untuk membuat negara daerah kita ini maju kan. Sehingga
salah satu instrumen yang sering dibahas oleh para tokoh, yang menjadi soal adalah masyarakat kita yang masyarakat pemilih ya yang masih awam soal pengetahuan tentang kepemiluan ini, Pak. Nah, inilah yang kita coba melalui Renstra Bawaslu RI pun menyatakan bahwa partisipasi masyarakat ini menjadi poin kunci agar pemilu ini lebih baik ke depan, Pak. Nah, seperti itu kira-kira, Pak, sehingga jumlah 30 orang ini sebetulnya masih kurang bagi pegawai Bawaslu ini. Ya, terima kasih. Jadi seperti kami katakan tadi, kalau kita terus dengan pola lama, pasalkan pemilu saja kita bergerak, tentu kita tidak bisa menilai seperti pemimpin tadi mana yang istilah umumnya berbobot apa dan itu merupakan pemilu yang diinginkan masyarakat. Tentu peran kita sebagai Bawaslu sekarang ini dengan pegawai kita yang 31 orang ini kita bagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya ini kan merupakan semacam sarana pendidikan nih oleh masyarakat ini. Dia bisa mengetahui lebih jauh bagaimana Bawaslu sebenarnya, dan Bawaslu pun lebih banyak aktif memberikan semacam informasi-informasi dan memberikan semacam arah-arahan politik sebelum pesta itu berlangsung. Jadi besok kan 2029 ya. 2029. Jadi 2009 dan sekarang Bawaslu itu telah memulai tuh. Telah memulai. Kalau bisa Bawaslu ini seperti saran inspektur kami yang vital itu, yang punya yang langsung ke masyarakat adalah kepala kampung. Kalau Pak Wali Negari itu masih ada juga kepala kampung di bawah. Jadi bagaimana dalam hal ini melibatkan Bawaslu, melibatkan kepala kampung itu melalui Wali Negari ya kan, melalui camat macam. Tapi itu secara berjenjang bagaimana orang itu tersentuh. Jadi nanti kan setelah sampai dengan tingkat wali udah tuh, jangan sampai kita pastikan dengan kepala kampung, kalau di negara itu ada 2 kampung, sampai yang kepala kampung 2 itu mengerti dia. Bahkan nanti bisa jadi kepala kampung itu salah satu calon pemimpin di daerah kita ini, ya kan, yang kita harapkan baik melalui partai politik maupun terlalu pemilihan kepala daerah. Ya, gitu. Baik, ini tadi sebagian harapan Bapak sampaikan terhadap partisipasi masyarakat kita dalam pemilu mendatang. Kemudian tentu ada harapan secara umum, Pak, untuk kami di Bawaslu. Apa kira-kira perbaikan yang mesti kami lakukan untuk menghadapi pemilu kita di tahun 2029 nanti, Pak? Itu yang perlu kita perbaiki. Kami juga jangan lupa kan, tapi kita akan ada pesan pendidikan itu semacam kami peta, kami rangkum dalam sebuah istilah-istilah yang kira-kira bisa menjadi pendekatan. Itu punya keteguhan dan integritas atau kemandirian seluruh personel, mulai dari kaseknya dan apa namanya itu dia bidang komisioner di atas dulu, Pak. Yang di atas kan ada ketua, ada anggota, itu ada kepala sekretariat. Jadi orang itu memang sesuai dengan fungsinya itu mempunyai suatu keteguhan, integritas dan kemandirian. Kemudian makin dekat dan makin hadir di tengah masyarakat. Nah, itu yang penting kita ciptakan, dan jangan nanti kita akan pemilu saja nanti banyak bergerak. Bisa dari sekarang, jadi orang itu telah membiasakan diri dan masyarakat itu pun merasa nyaman, dia merasa hak politik atau suara yang dia berikan nanti tidak diselewengkan atau tepat sasaran. Kemudian profesional dan kecekapan di dalam bertindak. Itu perlu kita lakukan. Profesionalisme itu kita bekerja itu ya, kalau
misalnya ada standarnya ya sesuai dengan standar. Kalau ada aturannya ya kita sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak bekerja semau yang kita pikirkan. Nah, ini pikirkan dengan kita punya aturan tersendiri dalam bekerja ini. Kemudian kita harus bersih dan transparan, dan juga kita itu berkelanjutan. Nah, jadi itu perlu kita pertama itu kita jaga, kemudian menjadi pelindung hak demokrasi tadi. Jadi masyarakat itu merasa dia itu tidak percuma saja untuk berpartisipasi nantinya di dalam pesta demokrasi. Bisa hak suara itu ini kita yakin terlindungi. Itu sehingga pas dia itu akan ke sawah, ke ladang semacam, hari itu dia yakin dia pada kalau tidak dia tekan nanti akan bisa nanti sikap presentasi tambah rendah. Jadi nanti parameter nanti kan tingkat presentasi pemilih ini kan partisipasi pemilih makin lama makin tinggi ya, di atas 70% lah, itulah mungkin telah sangat bagus kan. Ya kan? Kemudian pemilih-pemilih yang rata kita harapkan membawa kemajuan dan juga semakin bersinar atau menyala lah, dipercaya dan cukup kuat di dalam mengemban tugas yang mulia. Baik, terima kasih Pak Yefrial, beliau auditor ahli utama di Inspektorat Kabupaten Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir dan membersamai podcast kami ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Belajar Pemilu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.